Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan Victor Life Community di mana saja kita berada pada pagi hari ini. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tuhan akan menyampaikan hati Tuhan untuk kita, untuk saya dan kita semua, untuk kita dapat menggunakannya dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, saya pagi hari ini mendapatkan hati Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan tentang jaminan Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada 3 jaminan Tuhan untuk kita. Yang pertama, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memulihkan negeri kita Indonesia tercinta. Karena itu keadaan hari-hari ini, 3 hal ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan di bumi ini. Seluruh dunia sedang berteriak untuk 3 jaminan Tuhan terjadi bagi sebuah kehidupan. Jemaat Tuhan Victory Life Community, namun 3 jaminan itu dapat terrealisasi, dapat terlaksana jika ada umat yang atas nama Tuhan disebut. Artinya kita yang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah penguasa tunggal bagi kita. Kita yang telah mengalami karya penebusan, yaitu saya dan banyak orang-orang percaya di dalamnya ada keluarga Victor Life Community. Kita adalah golongan umat yang tadi Alkitab berkata atas nama Tuhan disebut. Karena kita sudah memakai identitas Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Seperti firman Tuhan berkata bahwa barang siapa menerimanya, dia telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Dia. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus sebagai anak-anak Allah, sebagai suatu umat Victor Life Community yang nama Tuhan disebut atas kita semua, maka ada 4 hal yang perlu kita lakukan supaya 3 jaminan ini terjadi. Yang pertama, Alkitab berkata kita harus merendahkan diri. Salah satu cara merendahkan diri adalah kita berdoa dan berpuasa. Kita berpuasa untuk kondisi hidup kita, kondisi keluarga kita, kondisi kota di mana kita berada, kondisi bangsa kita. Kita berpuasa supaya kita diubahkan. Kita merendahkan diri. Salah satu bukti, salah satu cara kita lakukan adalah dengan berpuasa. Sekalipun kita punya makanan di rumah, sekalipun kita punya ketersediaan segala macam menu, 4 sehat 5 sempurna, namun karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memilih untuk tidak makan sampai kita selesai berdoa pada sore hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, merendahkan diri adalah mengakui Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mampu. Kepandaian, teknologi yang canggih, uang, emas, harta benda, posisi, status sosial, semuanya tidak dapat berfungsi lagi. Semuanya tidak dapat menolong kita. Itu artinya kita merendahkan diri, mengakui Tuhan. Saya merenungkan bahwa kelihatannya manusia dengan kecanggihan teknologi telah membuat kehidupan zaman
Babel kembali lagi di dunia ini. Mereka bersepakat untuk berkumpul menaikkan satu menara yang tinggi, cuman mereka bisa tidak terpecah-pecah. Mereka mau menghalangi rencana Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memporak-porandakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesombongan menentang kita, membuat Tuhan ditantang. Manusia sudah mengulangi kisah menara Babel, bahwa manusia bisa menahan dan membatalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan dengan teknologi canggih. Saya tidak tahu apakah virus corona ini terjadi karena teknologi canggih, tapi saya yakin ya, bisa saja molekul kecil yang tak terlihat oleh mata yang disebut COVID-19 adalah buatan manusia. Who knows? Kami tidak tahu. Atau memang itu terjadi dengan sendiri karena kecanggihan teknologi. Kita perlu merendahkan diri, mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang mampu. Bapak Ibu lihat seluruh dunia hari-hari ini merendahkan diri. Segala sistem kepercayaan, mereka merendahkan diri, berlutut, mengaku, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Karena itu mari Victory Life Community, kita mau merendahkan diri pada hari-hari ini. Dan yang kedua, kita harus berdoa. Berdoa artinya menyampaikan pada Tuhan permohonan-permohonan kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 28 berkata, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Berdoa harus setiap hari, karena doa yang kemarin tidak bisa dipakai lagi. Kita tidak bisa berdoa untuk hari depan, karena Tuhan hanya mengenal hari ini. Bahkan Alkitab berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Artinya setiap hari kita harus berdoa tak berkeputusan. Alkitab berkata dalam 1 Raja-Raja, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu ini, terhadap permohonan umat Israel, dan Engkau mendengarkan mereka setiap kali mereka berdoa. 1 Raja-Raja 8 ayat 52. Bapak Ibu yang terkasih, naikkan terus permohonan. Kenapa kita mesti menaikkan permohonan? Karena yang bisa menolong hanya Tuhan. Mari kita naikkan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan yang sanggup menjawab doa lebih dari apa yang kita pinta dan doakan. Yang ketiga, Alkitab berkata, cari wajah Tuhan. Bapak Ibu, kondisi di sekitar kita hari-hari ini seolah-olah tidak ada wajah Tuhan di sini. Seolah-olah wajah Tuhan sedang tersembunyi dan kita perlu cari wajah Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita cari setiap pagi? Apakah ketika kita bangun kita cari wajah Tuhan? Mazmur 27 ayat yang ke-8 berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Tuhan suruh mencari wajah, sehingga wajahnya dicari. Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 69 ayat 17 dan 18, jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Daud berkata, aku tersesak, segeralah menjawab aku. Janganlah sembunyikan wajah-Mu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mencari wajah, artinya kita mau melakukan interaksi dengan menatap wajah.
Kita mau untuk berinteraksi dengan Tuhan. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kepuasan kita ada di wajah Tuhan. Kepuasan kita tidak ada di dalam harta benda, uang, kedudukan, makan, minum, segala posisi aktivitas kita. Kepuasan kita ada di wajah Tuhan. Seperti Bapak Ibu, kita tidak puas kalau kita tidak melihat wajah suami kita, bukan? Kita tidak puas kalau kita tidak melihat wajah istri kita. Atau kita tidak puas kalau kita tidak melihat wajah papa dan mama kita. Kita juga kadang tidak puas kalau kita tidak melihat wajah anak-anak kita. Kita juga tidak puas kalau kita tidak melihat wajah sahabat-sahabat kita. Makanya sekalipun kita sudah usia 50 tapi ada reuni waktu tamat SD. Karena kita mau melihat wajah, apakah wajah kita masih seperti anak SD atau sudah berubah. Jadi kerinduan akan wajah artinya kerinduan untuk berinteraksi, kerinduan untuk menatap, kerinduan untuk ingin diperhatikan, kerinduan untuk mengenal satu dengan yang lain dari raut wajah. Bapak Ibu yang kekasih, kepuasan kita di bumi ini ada di wajah Tuhan. Situasi sekarang ini kita perlu bertatap muka dengan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, bertukar pikiran dengan Tuhan. Bukankah kita diciptakan untuk berinteraksi dengan Tuhan? Karena itu Tuhan katakan, cari wajah Tuhan. Umat yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu yang keempat, berbalik daripada jalan yang jahat. Atau dengan gamblang kita mau katakan, bertobat lu, bertobat, lahir baru. Diciptakan kembali dari roh, lahir baru. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, kata bertobat adalah metanuo. Metanuo itu berarti perubahan pikiran atau transformasi. Nah, transformasi yang terjadi dalam diri seseorang membuka pikiran dan kesadarannya sehingga dapat menghayati dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Yohanes 3 ayat 8 dan 11 itu adalah kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya. Yohanes 3 ayat 8 sampai 11. Bagi orang percaya ini dibutuhkan. Kita bisa baca Yohanes 3 ayat 8 sampai 11. Bagi orang percaya, transformasi menyadarkan bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Dirinya bukan berasal dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kita hidup di dalam tubuh, tapi kita sebenarnya adalah roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi kita perlu tahu dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi setelah ini. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan berkata berbalik daripada segala mereka yang jahat atau bertobat. Itu adalah sebuah transformasi kehidupan. Transformasi adalah perubahan yang berlangsung secara terus menerus atau berkesinambungan. Transformasi bukan sebuah momentum atau peristiwa yang terjadi dalam sekejap. Banyak orang berkata kita menyongsong transformasi. Padahal pengertian transformasi menunjuk kepada sebuah proses perubahan yang bertahap dan berlangsung secara terus menerus. Proses transformasi digambarkan seperti sebuah garis panjang, bukan sebuah titik. Sebuah garis panjang yang terus. Transformasi sekali lagi bukan momentum, tetapi sebuah proses yang terus menerus berlangsung dalam hidup orang percaya. Kita percaya kita diubahkan dari hari ke hari. Kita percaya bahwa semakin hari hidup kita semakin diubahkan. Iblis coba-coba membawa kita untuk mengalami kenangan-kenangan lama kita, membuat kita terpesona, membuat kita
jatuh membuat kita lupa bahwa kita sedang masuk dalam sebuah transformasi perubahan hidup. Karena itu Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita perlu melakukan transformasi sampai pada kesempurnaan serupa Yesus. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Serupa Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata, kita menjadi yang berikut, Yesus menjadi sulungnya. Dikatakan kita adalah yang sulung, Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus sulung, kita adik-adiknya. Karena itu kita perlu mentransformasi. Bahkan Yesus berkata kepada kita dengan sebuah jaminan. Ketika kita ditransformasi seperti Yesus. Bahkan kita sudah disuruh Tuhan, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku kerjakan. Kenapa? Karena orang percaya memiliki fasilitas keselamatan, yaitu Roh Kudus, Injil, dan penggarapan melalui segala peristiwa kehidupan. Kita punya Roh Allah yang menuntun kita, yang Yesus berikan kepada kita. Membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita, memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui. Roma 8 ayat 28 berkata kepada kita bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita yang mengasihi Dia, Tuhan turut bekerja sama dalam kondisi COVID-19 yang sedang kita alami dan kita hadapi. Tuhan turut bekerja sama dalam segala hal. Kita tahu sekarang. Karena apa? Karena kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, kita sudah mengalami transformasi kehidupan, terus diubahkan setiap hari dari hari ke hari. Perubahan pola pikir mengakibatkan perubahan arah hidup. Kalau tadi kita arahnya ke kiri, sekarang kita balik ke kanan. Kalau dulu kita suka benci, sekarang kita bisa mengampuni. Kalau dulu kita kikir, sekarang kita bisa memberi. Kalau dulu kita jauh daripada kasih sesama, sekarang kita dekat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perubahan ini menyangkut filosofi hidup. Apa filosofi hidup kita? Kalau filosofi hidup saya adalah nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Apa filosofi hidup kita? Masing-masing punya filosofi hidup karena transformasi. Jadi kita punya filosofi hidup karena kita mengalami transformasi hidup. Ini berarti perubahan sikap hati, sikap batin dan seluruh gaya hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan Victory Life Community, perubahan pola pikir ini sejajar dengan pertobatan. Sebab pertobatan pada dasar adalah perubahan pola pikir. Bertobat dalam bahasa Ibrani disebut syub. Syub yang artinya berbalik. Jadi pertobatan bukan sekedar perubahan moral baru. Karena perubahan moral baru tidak berbalik. Tetapi pertobatan adalah arah hidup yang diubahkan. Arah hidup yang tadinya berorientasi atau tertuju kepada hal-hal duniawi ini, materi dan lain sebagainya, berpindah ke kerajaan surga, yaitu hal-hal surgawi. Jadi kalau kita adalah umat Tuhan yang sudah lahir baru, menjadi anak Tuhan seperti Yohanes 1 ayat 12, maka kita adalah kategori yang di sekelompok orang atau sosial yang di sekelompok orang yang disebut atas namaku. Umat yang atas namaku disebut. Maka 4 hal ini dalam menghadapi masalah COVID-19, masalah kehidupan kita apa saja, saya terlalu yakin 3 jaminan Tuhan ini akan terlaksana. Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Yang sakit saya katakan, dan Tuhan yang katakan sudah sembuh. Yang sehat tetap kuat di dalam Tuhan. Yang punya masalah diberi jawaban-jawaban, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan. Tuhan menjawab doa kita lebih dari apa yang kita ucapkan, kita pohonkan kepadanya. Yang kedua, Tuhan mengampuni kesalahan kita, walaupun merah seperti kermisi dosa kita.
Walaupun merah lebih dari kusumba, tetapi semua itu diputihkan. Apapun bentuk dosa kita, apapun bentuk kesalahan kita, kita dibenarkan secara utuh dan sempurna. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Seperti 1 Korintus 1 ayat 30b. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Membenarkan kita sama sekali benar. Bukan karena usaha saya, tapi dibenarkan Tuhan. Karena Tuhan yang berinisiatif membenarkan saya. Kebenaran saya dikerjakan dengan karya Kristus. Kita sedang mengalami dan merenungkan karya Kristus hari-hari ini. Dia membenarkan kita benar-benar menjadi benar-benar bersih. Membenarkan kita benar sama sekali. Dia menguduskan artinya membuat kita berbeda dari dunia ini. Kita ditransformasi hidup kita dari hari ke hari. Keadaan dunia tidak bisa mempengaruhi hidup kita dalam Tuhan. Kita tetap bisa menyampaikan tugas khusus kita untuk bersaksi tentang Kristus yang telah menebus, membayar sebuah harga dengan dirinya sendiri, lunas dibayar. Hidup dalam perbudakan tidak diperbolehkan lagi oleh Tuhan untuk menjajah hidup kita, karena kita sudah ditebus. Karena itu ketika kita melakukannya, maka jaminan yang ketiga, Tuhan memulihkan negeri kita. Kalau Tuhan memulihkan negeri zaman Daniel, kalau Tuhan memulihkan negeri zaman Mika, maka Tuhan juga bisa memulihkan negeri Indonesia zaman kita hari ini. Mika 1 ayat 9 berkata, sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Bayangkan di zaman Mika, negara yang sedang dia hidupi di dalamnya, dikatakan lukanya tidak dapat sembuh. Bapak Ibu, kelihatan seperti seolah-olah luka bangsa Indonesia dengan terjadinya COVID-19 susah disembuhkan. Tetapi Alkitab berkata ketika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka firman Tuhan berkata Tuhan akan memulihkan negeri Indonesia. Mika 7 ayat 7 berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saya percaya Allahku, Yesus Kristus Tuhan akan mendengarkan doa gerejanya bagi negeri Indonesia. Allahku, Tuhanku akan mendengarkan doa gerejanya untuk pemulihan bangsa-bangsa. Jika Tuhan mampu menyelamatkan anak-anaknya di masa lalu, jika kita sudah berkali-kali melihat bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat dengan cara-cara yang ajaib dalam hidup kita, jika dulu kita anggap Tuhan sanggup, sekarang pun Tuhan masih sanggup. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau berkomitmen setelah kita mendengar jaminan Tuhan. Kita percaya bahwa hal itu terjadi. Dan hari ini Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Memulihkan negeri kita. Mari kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Karena itu adalah jaminan bagi kita. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus dengan karyanya melakukan, maka kita mau mengambil tubuh yang sudah Tuhan pecahkan dan juga darah yang sudah Tuhan tumpahkan bagi kita. Jemaat Tuhan, pegang roti di tangan kita dan
Inilah tubuh yang Tuhan katakan, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Ambillah dan makanlah. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, mengingat aku. Biarlah kita mengingatnya, mari kita makan tubuh Tuhan. Tubuh yang sudah dihancurkan supaya tubuh saya dan saudara utuh. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagimu. Mari saudara, inilah darah perjanjian baru. Darah karya penebusan Kristus yang menyucikan dosa kita, yang mengampuni negeri kita, yang menjawab dan memulihkan hidup kita dan negeri di mana kita berada. Kita terima di dalam nama Yesus. Minumlah. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan janji Tuhan untuk kita sebelum kita mengakhiri doa pagi. Biarlah itu dikatakan orang-orang Victor Life Community yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang ditebusnya dari COVID-19. Mari kita katakan, saya adalah tubuh Kristus. Setan tidak berkuasa atas saya karena darah Yesus mengalir di dalam tubuh saya. Saya berasal dari Tuhan dan telah mengalahkan setan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lebih besar roh yang ada di dalam saya daripada dia yang ada di dunia ini. Saya tidak takut yang jahat karena Tuhan besertaku. Tuhan, firman-Mu dan roh-Mu yang menghibur saya. Saya jauh dari tekanan dan ketakutan tidak dapat datang mendekat saya. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan saya tidak akan berhasil karena kebenaran saya berasal dari Tuhan. Apa saja yang saya lakukan akan berhasil karena saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya dilepaskan dari hal yang jahat dan dunia saat ini karena itulah kehendak Tuhan untuk saya. Tidak akan ada hal jahat yang menimpa saya dan tidak ada wabah yang mendekat tempat tinggal saya karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah mengelilingi saya dan menjaga saya di setiap jalan saya. Dalam perjalanan hidup saya tidak ada kutukan, kegagalan dan maut karena saya memiliki hidup yang kekal. Saya pelaku firman Tuhan, saya diberkati dalam segala keperluan saya. Saya berbahagia dalam segala hal yang saya lakukan karena saya adalah pelaku firman Tuhan. Saya kenakan perisai iman dan saya padamkan setiap panah api dari si jahat yang melawan saya. Kristus telah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Oleh karena itu saya melarang setiap sakit dan penyakit datang atas tubuh saya ini. Setiap virus corona dan bakteri yang menyentuh tubuh saya akan segera mati dalam nama Yesus. Setiap organ-organ tubuh saya ini berfungsi secara sempurna sesuai dengan fungsi yang diciptakan Allah. Saya melarang setiap salah fungsi dalam tubuh saya dalam nama Yesus. Saya pemenang. Saya menang oleh darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian saya. Saya tunduk kepada Allah dan iblis lari dari saya. Dan saya menolak iblis dalam nama Yesus. Firman Tuhan tetap teguh di sorga. Oleh karena itu saya dibangun di atas firman Tuhan di bumi ini. Besarlah kecederaan anak cucu saya karena mereka diajarkan untuk mengenal, menghormati dan takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Saya percaya, saya menerima apa yang baru saja saya perkatakan dan deklarasi. Saya adalah umat yang ditebus oleh Tuhan dan semua yang saya katakan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian, jemaat Tuhan Victor Life Community, dan Tuhan memegang tangan kanan kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Apa saja yang kita sedang mengalami hari-hari ini, Tuhan sudah menjawab setiap pergumulan kita dan memulihkan kita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi.
Tuhan memberkati. Salam 1 Mil.